kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini pertemuan ketiga untuk membahas Ashabul Kahfi. Pertemuan ketiga untuk Ashabul Kahfi. Di pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah nyampe di poin 15 ini. Jadi yang saya garis bawah yang paling penting kemarin adalah la budda likulli fikratin aw mabda'in min dalilin aw burhanin wa illa saqata fi awwali liqa'in wa kana dha'ifan. Jadi kita paham bahwa Ashabul Kahfi itu keyakinannya, akidahnya tidak sesuai dengan akidah penguasanya dan akidah masyarakatnya. Dan ternyata memang kalau kita pahami bahwa akidah daripada penguasa dan masyarakat yang ada di masyarakatnya Ashabul Kahfi adalah akidah yang tidak benar, pemikiran yang tidak benar, paganisme, animisme dan seterusnya. Sehingga Ashabul Kahfi itu meminta supaya kaumnya itu bisa memberikan dalil, memberikan bukti bahwa keyakinan itu benar. Maka yang pernah saya sampaikan adalah setiap fikrah, pemikiran, setiap prinsip itu harus disertai dengan dalil dan bukti-bukti. Kalau pemikiran ataupun akidah ataupun prinsip keagamaan itu kalau tidak disertai dengan dalil, tidak sertai dengan bukti, maka akidah, pemikiran, prinsip keagamaan semacam itu gugur. Karena dulu pernah saya sampaikan, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasul. Baik, ini kemarin sudah kita bahas secara detail. Kita lanjutkan. Wa id'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'wu ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Ada kata-kata wa id'tazaltumuhum, itu nanti padanannya menjadi uzlah. Yang kita maksud dengan uzlah ini adalah bagaimana seseorang itu meninggalkan masyarakat, meninggalkan orang, meninggalkan komunitas di dalam rangka untuk menyelamatkan akidah. Yang kita paham di sini, yang namanya Ashabul Kahfi ini dia masuk ke dalam gua. Pada zaman Nabi itu disebut dengan tahannus. Kemudian pada zaman sekarang ada istilah khalwat atau istilah infirad. Bedanya namanya uzlah itu lebih cenderung menyendiri, menyepi, dan betul-betul tidak ketemu dengan manusia yang lain. Betul-betul tidak menemui manusia yang lain. Kalau yang namanya khalwat itu kita menyendiri, tidak harus menjauh dari kerumunan manusia, tidak harus menjauhi dari komunitas manusia. Mungkin kita di dalam rumah menyendiri, wiritan, berdoa, munajat kepada Allah, tidak bertemu dengan manusia. Itu bisa kita sebut dengan khalwat atau infirad. Di dalam ayat 16 ini Allah memakai wa id'tazaltumuhu. Jadi ini padanannya nanti menjadi uzlah. Maka di sini di poin nomor 3 itu ada kalimat i'tizalun nasi fil fitan. I'tizalun nasi fil fitan. Wa qad ja'alat ta'ifatun minal ulama'i al-uzlata
i'tizalus syarri, i'tizalus syarri wa alihi biqalbika wa amalika wa in kunta baina adhurin nas. Ada memang yang namanya uzlah itu secara fisik, betul-betul menyepi, menyendiri dan tidak ketemu dengan manusia sama sekali. Tapi ada juga uzlah di dalam konteks uzlah secara linguistik, secara maknawi, melakukan sebab di dalam konteksnya untuk mengarahkan kepada sesuatu keselamatan minan sururi, dari sesuatu yang jelek. Itu hukumnya wajib. Kita melakukan sebab, kita melakukan ikhtiar, yang ikhtiar itu di dalam rangka untuk mengarahkan diri, hati, pikiran, ya, untuk menyelamatkan hati, pikiran, diri kita dari hal yang jelek, itu hukumnya wajib. Dan itu yang diperintahkan oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul kahfi. Ikhtiar yang kita lakukan banyak. Kalau pada zaman itu ikhtiar sebab, ya, sebab yang dilakukan oleh ashabul kahfi yang diperintahkan oleh Allah itu adalah dengan melakukan uzlah. Sekarang muncul fikihnya, kita ilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kemudian yang kita pahami di ayat-ayat yang berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu nantinya akhirnya akan hidup, dibangunkan lagi oleh Allah di poin nomor 19 sampai 20. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum, dan seterusnya itu kan. Sampai kemudian ada yang menyuruh, salah satunya untuk menyuruh datang mencari makanan dan seterusnya. Itu sampai ada kalimat ayyuha aska ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf. Itu artinya pada konteksnya setelah mereka melakukan uzlah, mereka ashabul kahfi pun juga akan kembali lagi ke masyarakat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ternyata pas ketika ashabul kahfi itu kembali ke masyarakat, ternyata masyarakatnya itu sudah berubah. Masyarakatnya sudah berubah. 309 tahun ditinggal. Dan dia itu kan membawa uang. Ya, dia itu kan membawa uang di poin ini. Dia membawa uang. Faba'atsu ahadakum biwariqikum. Pada masa itu mata uangnya ya pakai uang emas, pakai uang perak. Ada mata uang pada masa itu, tapi ternyata pas begitu dia datang ke sana, ternyata masyarakat jadi tahu, loh ini kan sudah 300 tahun yang lalu mata uang ini, kok sekarang muncul kembali dan dibeli. Dan itulah akhirnya kemudian mereka paham bahwa inilah 7 pemuda itu yang memang yang tiba-tiba menghilang begitu saja pada waktu itu, ashabul kahfi. Baik, kita kembali ke sini. Jadi fi'lul asbab al-mafdiyah lin najati minan surur, itu wajib hukumnya. Kita lakukan apa yang kita lakukan sekarang di dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan pikiran kita, menyelamatkan hati kita dari isma-isma yang sesat, dari keyakinan-keyakinan yang sesat. Itu kewajiban. Yang saya tengarai sekarang itu kan banyak sipilis, sekularisme, liberalisme, apa lagi? Liberalisme ada, sekularisme, liberalisme, apalagi sinkretisme, banyak sekarang isma-isma yang baru, pluralisme muncul, ada komunisme, apalagi sekarang nanti TBC, tahayul, bid'ah, khurafat pun akan dihidupkan. Saya cuma bilang nanti akan ada upaya bagaimana Islam itu harus dipaksa mengikuti budaya. Islam itu oleh mereka akan dipaksa untuk mengikuti budaya, yang seharusnya budaya itu harus mengikuti Islam. Nah itu nanti akan muncul seperti itu. Apa namanya itu di dalam bahasa yang keren itu, mereka punya dana yang begitu besar, sedikit-sedikit kemudian memunculkan yang namanya talqib.
Nanti ada talqib, ada taklib. Ya, ada talqib dan ada taklib. Yang namanya talqib itu orang-orang jahiliyah dulu itu ketika tidak sepakat dengan pemikiran Nabi, para sahabat, gitu, mereka akan memberikan lakop-lakop tertentu. Nabi-nabi sebelumnya pun ketika tidak cocok dengan pemikiran Nabi yang diutus akan memberikan lakop-lakop tertentu. Nabi Nuh dan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya itu disebut dengan badiyar ra'yi. Badiyar ra'yi. Badiyar ra'yi itu adalah idiot. Nabi Muhammad SAW diberikan talqib. Talqibnya apa? Ahli sihir, tukang sihir, orang gila. Kita sekarang ada muncul talqib lagi ketika tidak sesuai dengan pemikiran. Tadi yang sudah saya awalkan pertama kali kan di sini kan nomor 4 itu kan. Kita kan butuh bahwa sebuah pemikiran, isme, prinsip, mabda itu harus ada dalil, harus ada bukti kalau memang itu benar pemikiran itu. Tapi seiring di dalam konteks kekacauan yang muncul seperti yang dialami oleh Ashabul Kahfi, nanti orang-orang yang pemikirannya itu sudah terkontaminasi oleh pemikiran talbis daripada iblis laknatullah alaih, mereka akan menyerang secara individu, menyerang secara individual, memberikan opini-opini dan memberikan talqib kepada orang-orang yang benar. Muncul istilah radikal, muncul istilah tidak toleransi, muncul istilah wahabi dan seterusnya. Itu namanya talqib. Kalau sudah muncul namanya talqib, maka muncul yang namanya taklib. Jenengan baca nanti di Masailul Jahiliyah, sebuah kitab yang sangat bagus. Itu karakter orang-orang jahiliyah itu kayak apa. Di masjid ini sudah dikaji? Belum ya? Belum. Oh, kalau kita ngaji Masailul Jahiliyah itu kencang lurus ya. Jangan-jangan kalau saya ngaji di situ nggak digawe di sini, dianggap radikal. Ini talqib sama taklib. Masya Allah. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ambil poin-poin saja yang saya garis bawah supaya cepat selesai, karena pembahasan sama. Jadi kalau tadi fi'lul asbab, kita butuh untuk melakukan sebab, kita butuh untuk melakukan ikhtiar di dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita. Ya, termasuk kalau kita sebagai kepala rumah tangga ada kalimat surat At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu, apa itu? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Gitu. Kemudian i'tizalun nasi fil fitan. I'tizal, i'tazala, ya'tazilu, i'tizalan. Ain, zai dan lam. Makanya nanti kita akan ketemu namanya azl gitu. Kalau untuk suami istri itu ada istilah azl gitu. Tidak saya terangkan apa azl itu. Ini disyuting secara online gitu. Azl. Ada i'tizal. Dan ini masdar. I'tazala ya'tazilu i'tizalan. Itu artinya berupaya memisah. Menyortirkan diri dari manusia fil fitani, di dalam kekacauan. Saya sampai hari ini mengatakan uzlah secara maknawiyah itu wajib. Kalau untuk uzlah secara fisik itu bukan sesuatu yang wajib, tapi perlu untuk kita lakukan. Kita melakukan khalwat, menyendiri, terutama di sepertiga malam yang akhir tidak bertemu dengan manusia, kita berzikir, bermunasabah, kemudian kita melakukan muraqabah dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang perlu kita lakukan di tengah-tengah kekacauan yang ada. Kalau saya katakan bahwa yang namanya fitan pada zaman sekarang itu sudah ada. Ada namanya fitnah asyahawat dan juga fitnah asyubhat. Ini saya yakin jenengan masih ingat apa itu fitnah asyahawat dan apa itu fitnah asyubhat.
Kalau fitnah asyubhat itu sudah merajalela di masyarakat kita. Yang namanya fitnah syubhat itu Pak, Ibu, sesuatu yang benar itu diotak-atik sudah. Diotak-atik. Akhirnya nanti sesuatu yang benar itu akan dianggap tidak benar. Jelas-jelas kalau namanya adzan itu dikomparasikan dengan gonggongan anjing itu tidak benar. Tapi kemudian akan tetap ada orang yang belani. Ketika kemudian dilaporkan, justru yang melaporkan akan dibalik dilaporkan lagi. Itulah fitnah syubhat nanti akan muncul, ditopang oleh kekuasaan, ya kan? Baik. Jadi i'tizalu annas minal fitan. Ada fitnah syubhat dan ada namanya fitnah asyahawat. Wa qad ja'alat ta'ifatun minal ulama'i al-azlata. Jadi sungguh sebagian daripada para ulama, sekelompok daripada para ulama itu ya, ja'alat itu kalau boleh kita katakan menjadikan. Berarti ada sekelompok ulama yang sampai hari ini tetap untuk merekom bahwa namanya uzlah itu tetap harus dilakukan. Walaupun yang namanya uzlah itu adalah i'tizal syarri wa ahlihi biqalbika wa amalika wa in kunta baina adhurin nas, ya, menjauhi kejelekan dan ahli daripada kejelekan, biqalbika dengan hatimu, wa amalika dengan amalan kamu, wa in kunta baina adhurin nas, meskipun engkau itu ada di hadapan manusia. Kalau dulu Sunan Kalijogo itu menyebut istilah topo ing rame. Saya punya buku-bukunya tentang Syekh Siti Jenar sama Sunan Kalijogo, itu ada istilah topo ing rame. Apa topo ing rame? Topo itu kan meditasi. Dan ketika meditasi, kalau orang Jawa dulu namanya samadhi. Samadhi itu mengheningkan. Tidak ada apapun itu cuman kecuali Sang Pencipta. Topo ing rame, di tengah-tengah keramaian. Meskipun kita di masyarakat rame, tapi hati, pikiran kita, otak kita, perbuatan kita tetap madep mantep nang Gusti Allah. Itu namanya topo ing rame. Dan itu kalau dalam istilah para ulama di sini, ta'ifatun minal ulama'i al-uzlata i'tizal syarri wa alihi biqalbika wa amalika wa in kunta baina adhurin nas. Bisa kira-kira kita melakukan i'tizal semacam ini, melakukan uzlah model semacam ini, topo ing rame itu iso gak kira-kira kita? Yang terbanyak itu justru kita ini malah di hadapan manusia kita terkontaminasi dengan kekacauan, fitnah muncul. Filosofi ikan perlu kita pakai. Ikan yang ada di laut itu, meskipun air laut itu adalah asin, tapi ikannya tidak ikut asin. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat seperti Ashabul Kahfi ini. Semua masyarakatnya itu syirik, semua masyarakatnya itu rusak, penguasanya zalim. Tapi Ashabul Kahfi mampu menjaga dirinya, menjaga pikirannya, menjaga dari kekacauan, fitnah yang luar biasa. Dan itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Begini, nomor 2, inayatullahi bi auliyaihi falamma amanu imanan sahihan. Jadi kunci khusus saking semangat sampai waduk. Kunci khusus daripada pertolongan Allah itu ya imanan salihah atau imanan sahihah. Itu kunci khusus. Maka nanti akan ada kalimat intan surullaha surkum wa yuthabbit aqdamakum. Ketika memang posisinya imanan sahihan itu tepat, akidah yang benar, ya, pemikiran fikrah yang didasarkan pada dalil-dalil yang benar,
dalil-dalil burhan, bukti yang benar, iman yang betul, lurus, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga mereka. Maka ada kalimat kan di dalam hadis qudsi, di dalam hadis yang di Arba'in An-Nawawi dulu pernah kita habiskan kan, Arba'in Nawawi di sini. Ihfazillaha yahfadka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah itu akan menjaga kamu. Ya, ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka. Kalau Syekh Mustafa Al-Bugha mengatakan tujahaka itu berarti tajidhu amamaka, engkau akan menemukan Allah di hadapan kamu. Allah akan menjaga. Ini Ashabul Kahfi punya iman yang kuat. Makanya sudah berkali-kali saya katakan melakukan, memperbaiki, membina, menguatkan tauhid itu poin yang paling nomor 1 yang harus kita lakukan. Baik, saya singkat-singkat saja supaya cepat selesai ya. Ashabul Kahfi ini masuk ke dalam sebuah gua yang unik. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqrituhum dzatas shimali wa hum fi fajwatin min. Ini termasuk ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah saya singgung bahwa yang namanya pintunya gua itu tidak menghadap ke timur, dan juga pintunya gua itu tidak menghadap ke barat. Dan tubuh daripada Ashabul Kahfi ini tidak secara langsung tersentuh oleh sinar matahari. Jadi ada kecondongan. Dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada di dalam tempat yang sangat luas. Ini wahum fi fajwatin min, gua yang begitu luas. Jadi matahari itu bersinar dari selatan dan dari utara kalau dalam bahasa kita. Jadi begitu sejuk, begitu enak, hawanya bagus dan seterusnya. Tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala itu membolak-balik wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Oleh Allah fisik mereka, tubuh mereka itu dibolak-balik. Dibolak-balik. Saya membaca artikel-artikel tentang mukjizatnya yang semacam ini luar biasa. Sesuatu barang itu kalau terkena panas itu kan juga rusak, ya kan? Kalau terlalu dingin juga rusak. Dan kemudian kalau itu tetap tidak dibolak-balik pun juga akan rusak. Itu dia rahasianya kenapa pada posisinya awet. Di antaranya dipegang oleh para ulama yang berkompetensi di dalam masalah semacam ini. Lah sementara yang namanya anjing mereka itu, sementara anjing mereka itu wakalbuhum basitun diraihi bil wasid. Jadi hawa yang begitu sejuk, tubuh mereka diwolak-walik oleh Gusti Allah sehingga tubuhnya tetap bagus, tetap luar biasa, awet selama 309 tahun itu tidak hancur. Dan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anjingnya pun juga di depan gua, dan ketika lawi tala'ta alaihim lawallaita minhum firaran walamulita minhum ru'ba. Ini rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa semacam itu? Baik. Ini yang dikatakan kana lahu babun la yattajihu lil masyriqi wala lil maghrib. Pintunya itu tidak menghadap ke timur, pintunya itu juga tidak menghadap ke barat. Subhanallah ya. Ini di dalam rangka penjagaan fisik. Ini sebagai dalil atas kekuasaan Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang konteksnya di sini an-nasababa isabati syamsi minhum latamna'u ajsamahum minal taghyir. Ya, karena sesungguhnya sebab terkenanya matahari secara langsung itu, kalau terkenanya matahari yang secara langsung itu ya nantinya akan posisinya merusak, dan ketika kemudian sedikit daripada matahari kena cahayanya itu juga akan latamna'u ajsamahum minat taghyir. Itu bisa menjaga dari perubahan tubuh. Ini Masya Allah. Baik, saya lanjutkan saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ayat 19 sampai ayat 20. Lah, setelah 309 tahun, 909 tahun, Allah Subhanahu wa taala itu membangunkan mereka. Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka. Wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum. Ini secara isyarah kemudian bisa kita katakan setelah mereka terbangun itu mereka saling takon bitakon. Mereka saling tanya menanya. Ya, qala qailum minhum kam labithtum? Labithna yauman aw ba'da yaum. Ada yang bertanya, kalian ini tinggal di gua itu berapa lama? Kalian tinggal di gua ini berapa lama? Ada yang bilang, qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Kita ini tinggal di gua itu cuma 1 hari atau sebagian hari. Padahal mereka tinggal itu 309 tahun. Tapi yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi itu cuma 1 hari atau sebagian hari. Ada ulama yang menyebutkan mereka itu datang pada sore hari. Dan kemudian pada siang hari mereka dibangkitkan. Pas ketika siang hari itulah mereka itu datang ke kota karena mereka merasa lapar. Kemudian mereka itu menyuruh salah satu di antara mereka dengan uang mereka untuk membeli makanan. Falyandur ayyuha azka ta'aman itu loh. Untuk membeli makanan yang terenak. Nah, itu. Jadi kan basisnya sore datang. Ternyata oleh Allah ditidurkan, otomatis dalam konteksnya itu malam hari sampai pagi hari mereka nggak makan, lapar mereka lapar, akhirnya membeli makanan itu. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal semacam ini dulu pernah saya sampaikan. Ojo gumun. Apa ojo gumun? Jangan heran. Hal semacam ini bagi orang Islam itu biasa. Tidak perlu kita mengatakan, tidak perlu kita itu bertanya, loh kok iso 309 tahun tidur itu kok bisa? Enggak usah tanya begitu orang Islam. Kalau memang dia betul-betul imanan sahihan, dia akan mengatakan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak gumun. Beda dengan orang-orang liberal yang ada isma-isma yang tadi saya katakan itu, ada fikrah, ada mabda yang mereka akan meragukan semacam ini. Loh kok iso ada orang tidur 309 tahun itu kok iso? Itu pemikiran-pemikiran sebagai tanda bahwa hati ini sudah mulai terkontaminasi oleh keraguan-raguan. Dulu pernah saya sampaikan, imannya orang Islam itu tidak boleh ada keraguan-raguan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa? Tsumma lam yartabu. Salah satu di antara mereka sesungguhnya mereka, jika mereka itu tampak, mereka ngerti alaikum atas kalian, yarjumukum, mereka akan merajam kalian, atau au yu'idukum fi millatihim, atau mereka itu akan mengembalikan kalian itu fi millatihim, di dalam agama mereka. Mereka berhati-hati betul datang ke kota untuk beli makanan. Mereka berupaya lemah lembut, tidak kasar-kasar gitu, supaya tetap ada muncul simpati dari masyarakat, supaya mereka tidak curiga, supaya mereka tidak merasa bahwa ini adalah orang-orang yang dulu dicari-cari, dikriminalisasi. Tapi akhirnya juga ketahuan juga. Tapi karena memang ketahuannya itu adalah diawali dengan diketahui mata uang yang sudah tidak laku,
Dan itu mata uang yang berlaku pada zamannya Ashabul Kahfi dulu. Dan Ashabul Kahfi ini tiba-tiba lenyap seperti itu. Lenyap. Dan pada masa itu kemudian sudah berubah. Lah inilah kemudian setelah mereka tahu, ya akhirnya mereka itu membangun. Kita bisa melihat faqalu ubnu alaihim ayat 21. Faqalu ubnu alaihim bunyanan rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Ini menjadi sesuatu yang menurut mereka sesuatu yang sangat luar biasa, ya, sesuatu yang luar biasa. Hal semacam ini sebenarnya adalah pembelajaran untuk orang-orang yang hidup setelah Ashabul Kahfi itu dibangkitkan, dibangunkan, untuk supaya masyarakat pada waktu itu benar-benar paham bahwa nanti ada yang namanya yaumul ba'ats. Wa kadzalika atarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna sa'ata la raiba fiha. Ya, setelah mereka paham semacam itu, akhirnya mereka membuat yang namanya masjid, membuat masjid di gua itu. Sampai hari ini kan banyak orang yang ngaku ini punyanya Ashabul Kahfi, ini punyanya Ashabul Kahfi, tapi sampai hari ini tidak diketahui mana yang benar, mana punyanya Ashabul Kahfi yang benar sampai hari ini. Baik. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Jadi mereka ini setelah kejadian itu sudah selesai dan sebagainya, para ahlul kitab itu mereka berdebat. Ahlul kitab ini berdebat jumlahnya Ashabul Kahfi ini berapa. Ada yang mengatakan salatatun 3, rabi'uhum kalbuhum, yang keempat itu adalah anjingnya. Jadi 4 anjing, 3 Ashabul Kahfinya. Ada yang mengatakan khamsatun sadisuhum kalbuhum, 5 orang, dan yang keenam itu adalah anjingnya. Tapi rajman bil ghaib, namanya rajman bil ghaib itu ya menyangka-nyangka gitu loh, sangka. Ada yang mengatakan sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Jenengan amati ayat ini, ayat 22. Ketika mengatakan 3 sama 5 itu memakai rajman bil ghaib. Sementara kalau pas ketika memakai sab'atun itu tidak memakai rajman bil ghaib. Itu diantara faedah yang diambil. Kita lihat di nomor 2, ya, anna adadahum sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ya, sesungguhnya jumlah daripada Ashabul Kahfi itu adalah 7, yang ke-8 itu anjingnya. Kenapa begitu? Li'annallaha indama abtala al-qaulaini al-awalaini biqaulihi rajman bil ghaib. Itu tadi saya katakan, yang 3 sama 5 digandeng dengan rajman bil ghaib, sementara yang sab'atun itu sakata anit thalith fadalla ala annahu aswab. Yang ketiga itu sakata, Allah diam tidak memakai rajman bil ghaib dari yang nomor 3. Maka apa? Fadalla ala annahu aswab. Maka menunjukkan bahwa ya diamnya konteksnya yang nomor 3 ini adalah huwa aswab, itu yang benar. Sampai hari ini jumhurul ulama mengatakan pendapat yang terkuat itu adalah 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Lupa kok ada memelihara anjing pada waktu itu. Itu syar'uman qoblana. Syar'uman qoblana pada waktu itu anjing, iya. Tapi nanti pada syariatnya Nabi Muhammad SAW sudah berbeda. Kita harus paham, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syariat mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi kita ini itu mengalami perubahan, disempurnakan. Tapi akidahnya tetap sama. Akidahnya tetap sama, Tuhannya tetap satu. Akidahnya tetap. Tapi kalau berkenaan dengan masalah syariat,
itu oleh Allah Subhanahu wa taala disesuaikan keadaannya. Keadaan masyarakat di mana nabi itu diutus. Itu di sini disebutkan anjing. Nanti jangan-jangan kita akan mengatakan selain anu aku tak memelihara anjing. Tidak bisa begitu. Ya, ada pemeliharaan anjing itu boleh dengan ilat-ilat hukum tertentu, sesuai dengan ilat-ilat sebab-sebab tertentu. Karena konteksnya Nabi Muhammad juga mengatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya itu ada patung dan ada anjing itu. Apalagi kalau umpamanya anjing dibuat untuk menyerupakan azan, itu sudah gila bener itu sudah. Ya, sudah gila itu sudah. Wah, di syuting ini. Ya ben. Baik, ya. Tapi yang penting yang kita perlu garis bawahi, kita tidak usah berdebat pitu, telu, opo limo, tidak usah. Yang terpokok, yang terpenting bagaimana akidahnya daripada Ashabul Kahfi ini loh yang kita tiru. Tapi yang jelas secara fikih, jumhur ulama menyebut bahwa 7 itu yang benar. Makanya Syekh Al-Utsaimin menyebut annama la faidata lil jidali fihi. Ya, karena sesungguhnya tidak ada faedah. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya berdebat di dalam masalah jumlah Ashabul Kahfi. Apalagi nanti dimasukkan ke klenik-klenik lah ya. Saya membaca kitab Tafsir As-Sawi. Ya, itu sarah daripada Tafsir Jalalain. Ya, kalau di pondok itu Tafsir Jalalain itu tafsir yang wajib untuk dibahas. Kalau jenengan mungkin bukan Tafsir Jalalain, tapi Tafsir Jalan Lain. Dan orang-orang liberal itu memakai Tafsir Jalan Lain. Kalau sudah memakai Tafsir Jalan Lain, wah gak karu-karuan sudah. Tafsir Jalan Lain itu bagaimana? Ya itu tadi, terkontaminasi itu tadi. Islam harus mengikuti budaya, Islam harus mengikuti, wah rusak sudah kemudian. Baik. Ini ngaji ini kekencangan Pak ya? Enggak ya? Enggak kekencangan tak? Enggak radikal kan? Enggak, alhamdulillah. Ya resiko saya menyampaikan model kencang seperti ini resikonya cuma satu. Engko digawe meneh apa ora mek ngono tok lho. Digawe meneh. Nggih, Pak, monggo. Apa? Ya, sampai hari ini saya mengikuti itu masih ikhtilaf para ulama di mana posisinya. Karena memang banyak yang mengaku-ngaku. Maka di sini saya mengikuti Syekh Al-Utsaimin bahwa kita tidak perlu untuk terlalu bersusah payah mengetahui letaknya di mana. Karena memang tidak ada faidah. Dan dong-dongnya nanti apa dong-dongnya itu? Ketika umpamanya nanti gua itu umpamanya ditemukan secara pasti, akan muncul khurafat-khurafat yang baru. Maka saya sepakat kita tidak perlu untuk, saya sampai hari ini pun juga belum menemukan artikel yang pasti bahwa letaknya guanya Ashabul Kahfi itu di mana. Kalau saya mengikuti film-film dokumenter itu pun juga simpang siur, ada yang mengatakan di sini, mengatakan di sini, Kalau saya sudah seperti Syekh Al-Utsaimin mengatakan la faidata lil jidali fihi. La yanbaghi lil insani ayyata'abba qalbahu fil jidal wa ta'ammuq fihi. Ini kata-kata Syekh Al-Utsaimin. Jadi tidak ada faedah kita dan keturunan kita adalah orang-orang yang saleh dan salihah. Jadi keluarga kita juga sakinah mawaddah warahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.